Mohon pandangan Ustaz tentang Wahabi dan Syiah. Udah basi dan pertanyaanmu. Yang walaupun basi pertanyaan itu ditanyakan, tapi tetap pemikiran mereka itu segar di kalangan anak-anak muda. Yang paling keberatan, kita yang paling keberatan pada saat seperti yang tadi itu, kalau ditanyakan sama mereka, kita ini sudah tergolong dalam golongan orang-orang yang sesat. Ya hana, ya hana, bid'ah, molala, la yajuz, haram. Apa disanjung-sanjung macam itu laku teruni. Jangan sekali-kali dengan kalian menyanjung dan memuji aku. Itrah itu maknanya menyanjung, memuji berlebihan, seperti orang-orang Nasrani mengatakan Nabiullah Isa itu sebagai anak Allah, sebagai sembahan. Itu yang tidak boleh. Kalau menyanjung, sebelum kita menyanjung baginda Nabi, ya akramal khalqi man anudu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Sebelum Imam Busair Busiri dengan bola pada abad yang ke-6 dan ke-7, Nabi kita sudah mendapatkan sanjungan dan pujian daripada Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu pujian daripada Al-Qur'an. Jadi tidak ada masalah dan juga tidak ada larangan. Kalau tidak, kalau misalnya kalian komplain juga tak nak menyanjung baginda Nabi, jangan sebut baginda Nabi budak kampung. Jangan sampai katakan Nabi kita itu balal atau sesat. Itu bahasa Al-Quran, bahasa Allah kepada makhluk yang Allah ciptakan, bukan bahasa kita kepada insan yang paling mulia di sisi Allah. Beda. Allah cakap tentang apa saja kepada baginda, sebab yang menciptakan baginda adalah sang pencipta, Allah Jalla wa'ala. Kejanggalan yang kecil pun Allah salahkan. Tapi kalau dengan kita siapa? Baginda Nabi itu siapa? Nabi kita bersabda, ada sayyidu waladi Adam wala faqra. Apa adalah merupakan penghulu anak Adam dengan tidak ada rasa sombong dan bangga. Begitu Nabi kita sabdakan, Adam zahzan faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabiullah Adam dan juga yang lainnya berada di bawah benderaku nanti pada hari kiamat. Kira-kira tegang mata awaknya mengatakan aku sesat. Syafaatnya siapa yang awak harapkan? Ayo, kawan-kawan, tampanan kita kurang daripada berbagai aspek. Kita akui, kita dilemah, kita dikerdil, kita dibodoh juga memang. Tapi tidak boleh kita katakan kata-kata seumpama itu kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang telah dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebutkan siapa yang mau disebut, perkenalkan siapa yang diperkenalkan, tidak akan setanding sesikit pun, sesuku atau 1% pun dengan kemuliaan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadduha alaihi idza saja, dengan lantunan ayat yang disebutkan di penghujungnya di sana ada bunyinya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan. Nah, itu yang dijadikan alasan. Al-Quran mengatakan wa wajadaka dhallan, dan Allah itu bukan ada dalam kata sesat. Allah katakan sesat itu berperingkat. Nabi kita disuruh Jibril untuk membaca, kata Jibril ikra. Nabi kita kata ma ana biqari'in, aku tak pandai membaca. Itu dikatakan tolak oleh Allah, wajar-wajar saja. Tapi kita tidak boleh mengatakan baginda tak ada agama, mengatakan baginda itu sesat. Itu boleh membawa kepada kekufuran. Untuk kali ketiga saya katakan di sini, boleh membawa kepada kekufuran bahasa, ungkayan, ungkapan, kata-kata, lakonan yang bertujuan untuk menghina Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah bidan hati jangan lagi keterlaluan. Kalau dengan kalian tidak sependapat dengan kami, kalau dengan kalian punya pandangan, kalau kalian ada ijtihad, kami juga punya wewenang untuk berijtihad. Kami juga punya pandangan. Jadi pada sudut pandang yang berbeda, sebagaimana kami dituntut untuk menghormati kalian dengan pandangan kalian, kalian juga harus hormat dengan pandangan kami. Dan ini bukan pandangan kami saja, pandangan al-ummah as-sawadul a'dham. Jadi boleh dikatakan ashabul madhahibil arba'ah,
baik itu dengan talqinnya, dengan kunutnya, atau dengan tahlilnya, atau dengan perkara-perkara yang seumpamanya. Kalau kalian tidak boleh menerima kami, itu hak kalian, kebebasan kalian untuk akun atau tidak, tapi jangan diperti dan juga jangan disalahkan. Sebab kenapa? Sebab belum tentu yang kalian katakan salah tadi itu memang salah pada hakikatnya, dan juga belum tentu yang kalian katakan benar itu betul di sisi Allah Jalla wa'ala. Ahbabun Nabilah, Syiah sudah mulai merebak di negara kita. Bentras Syiah, kita perangi Syiah. Kenapa? Syiah adalah kumpulan yang membenci sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada di antara daripada mereka yang melampau yang mengatakan para sahabat Nabi kita kafir. Ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar itu zalim, macam-macam jolokan dan juga macam-macam penghinaan yang mereka lakukan terhadap para sahabat Nabi, yang pada intinya itu mungkin disebabkan karena hakut, disebabkan karena sifat Yahudian yang ada dengan sebagian daripada mereka, sehingga sampai membenci ashab Rasulullah SAW. Kumpulan as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, was-sabiqun al-awwalun, dan golongan yang awal yang terdahulu daripada muhajirin dan ansar. Siapa yang dimaksudkan golongan yang terdahulu daripada muhajirin dan ansar? Apakah pengikutnya Rafsanjani, Khomeini, Abu Najud, pada sini sekarang ini, atau Syiah yang dari Malaysia, atau Syiah yang terkumpul tuh di UTM lebih daripada 1.300 orang, atau juga yang ada di Pendak dan juga yang ada di Citra Kedah, atau yang ada di Bandung, atau juga yang ada di Surabaya, di Malang, di Indonesia. Bukan kalian yang dimaksud. As-sabiqun al-awwalun, yang awal dan yang terdahulu itu di kalangan muhajir dan ansar. Siapa muhajirin? Siapa kaum ansar? Ashabu, mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Sambungan ayat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah dah ridho dengan mereka. Jangan main-main dengan sahabat, bukan sahabat yang terperlikan, bukan sahabat yang terhinakan. Manusia yang menghinakan sahabat itu yang akan lenyap dan juga akan sirna dan hancur. Lama mana apa yang kalian dapatkan? Bantuan daripada Iran, bantuan daripada kelompok Syiah. Tak lama mana dunia ini bergulir, putaran rodanya tidak pernah stop. Pada suatu ketika nanti kita masing-masing sampai kepada penghujung kita masing-masing. Siapa yang mempunyai daulah, yang mempunyai pemerintahan yang kuat pada saat itu? Apakah Syiah atau juga ashabu Rasulullah SAW? Allah bi ashabi. Nabi kita bersabda, Allah dengan sahabat-sahabatku. La taj'alunahum gharatan min ba'di. Jangan sekali-kali dengan kalian menjadikan mereka sebagai sasaran dalam perbuatanmu, percakapanmu, perpedemanmu, perlakuanmu. Jangan sampai sahabat Nabi kita menjadi sasaran. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, kalau dengan sumpah kalian menyumbangkan sebesar Uhud daripada emas, masih belum setanding dengan setengah mud yang didermakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Jadi untuk kumpulan Syiah dan Wahabiyah, dan juga dengan dua kumpulan, satu yang ekstrim melampau, senantiasa melebarkan kita adalah golongan yang sesat, golongan ahli bid'ah. Sementara dengan kumpulan yang kedua, kumpulan Syiah yang membeli, yang mengatakan Al-Quran tidak cukup, yang mengatakan Jumat tidak wajib, yang mengatakan imam mereka itu adalah masuk, yang masuk menurut jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah itu adalah para nabi-nabi dan rasul. Jadi perbedaan kita dengan Syiah itu bukan dari sudut hukum akam fikih halal dan haram. Perbedaan kita dengan Syiah daripada sudut akidah, ideologi, iman dan yakin. Yang paling kita cintai dua sahabat Rasul, Abu Bakr wa Umar. Nabi kita bersabda, alaikum, hendaklah dengan kalian dengan dua orang sahabat setelah aku, Sayyidina Abu Bakar dan juga dengan Sayyidina Umar. Nabi kita bersabda, Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah. Nabi kita bersabda, Abu Bakar dalam surga, Umar juga di dalam surga. Riwayat yang lain,
huma sayyida kuhuli ahli jannah. Dua orang sahabat tersebut itu adalah merupakan penghuni surga nanti pada hari kiamat. Carikan hadis yang semacam itu bunyinya terhadap puak-puak Syiah. Nabi kita bersabda, "Khomeini fil jannah, walau saja fil jannah." Kan ada hadisnya. Riwayatnya maudhu kalau ada hadisnya seperti itu. Silakan Bang.